Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Seperti biasanya, mari kita doakan ya kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Semoga saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawat kepada channel dakwah ini, semoga sholawat tersebut menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk kalian yang telah mendoakan kebaikan atasku dan keluarga, semoga kebaikan doa kalian juga kembali kepada kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Tadi pagi tidak mengunggah obrolan pagi karena kameramen kita, editor kita sudah masuk sekolah tadi pagi ya. Jadi tidak bisa. Mas Graitonya tadi sudah sekolah, nggak tahu besok masuk jam berapa dia. Ini juga begitu ya. Kita mau syuting ba'da duhur tadi sekitar jam 12-an ya. Dan sampai sekarang ternyata tetangga nyetel musik. Jadi nanti kalau ada suara-suara musik tolong dimaklumi lah ya. Bagaimana lagi ya. Mau diomongin juga nggak enak gitu ya. Ya resiko lah ya. Ya memang ini juga memang bukan studio, jadi suaranya masuk ke sini, bassnya, drumnya ya. Nanti kalau ada suara-suara musik ya dimaklumi aja lah ya. Kalau soal cahaya itu bisa diantisipasi. Misalkan seperti ini mendung kurang terang, kita nyalakan lampu. Apalagi kemarin sudah dikirim lampu dari Jogja. Tapi kalau suara noise itu sulit. Seperti ini sulit diatasi gimana? Ya begitulah keadaannya. Tapi apapun semoga itu tidak menyurutkan langkah kita untuk mengkaji. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Sekarang masuk seri yang keempat. Ini musiknya dari siang tadi sampai senja ini masih terus setel musik. Ditunggu-tunggu dari tadi nggak berhenti-berhenti, ya sudahlah, apa adanya, kita shooting aja nanti. Bagaimana hasilnya nanti ya kita lihat aja. Tapi harapanku semoga tetap bisa diikuti ya. Oke, kemarin aku sudah jelaskan dari perspektif awalnya, dari perspektif Al-Quran, kemudian kemarin dari perspektif Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, bahwa Allah itu punya musuh ya. Allah itu punya musuh. Musuhnya siapa? Musuhnya semua yang menolak risalah yang telah diajarkan via Jibril kepada Kanjeng Nabi, oleh Kanjeng Nabi diajarkan kepada seluruh manusia di muka bumi. Dan manusia yang di muka bumi yang menerima risalah itu, makanya Rasul kan itu jadar ya, satu akar kata dengan risalah, Rasul, risalah, message, messenger ya. Bagi mereka yang menerima risalah itu, itulah kelompok yang dikatakan beriman. Sedangkan bagi mereka yang menutup atau menolak, maka itulah yang disebut kelompok kafir ya. Kelompok kafir itu aku sudah jelaskan ya. Maka kafir-kafir itu adalah menjadi musuh-musuh Allah ya. Berikutnya juga otomatis akan menjadi musuh Jibril, juga akan menjadi musuh orang yang beriman. Jadi orang beriman dan orang kafir itu tidak akan bisa bersatu ya. Dari apa? Akidah. Aku berbicara akidah loh ya. Harus dipahami dulu ya, karena nanti ada laikro abidin ya. Itu lain lagi nanti kajiannya. Pahami dulu ya. Seperti yang aku sudah bilang kemarin, bahwa agama itu tidak bisa bertoleran. Yang bisa nanti itu manusia beragamanya ya. Dan aku pada satu prinsip memandang bahwa Abrahamic faith itu dalam satu garis yang sama ya. Nanti yang berbeda itu hal-hal syariahnya. Meskipun itu juga masih debatable, karena ada yang berpendapat oh enggak, syariah dan hakikatnya sama semua.
karena dikatakan dalam Al-Quran bahwa sesuatu yang menjadi sunnatullah itu tidak akan pernah berubah gitu. Ya itu oke lah, itu nanti bisa kita perdebatkan ya. Tapi setidaknya aku tekankan bahwa aku memandang Abrahamic faith itu dalam satu garis yang sama. Makanya Islam mengajarkan kita harus memuliakan semua para kanjeng Nabi, menerima semua kitab-kitab suci yang diturunkan kepadanya sebagai sesuatu yang harus diterima sebagai iman ya. Makanya kita itu dalam perdebatan, dalam kondisi apapun tidak akan pernah menghujat para nabi ya. Oke, minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah aku jelaskan kemarin ya, Matius 2:24, Markus 12:36, Lukas 1:74, Lukas 20:43, Kisah Para Rasul 2:35, Kisah Para Rasul 13:10, 1 Korintus 15:25, Galatia 4:16, Ibrani 1:13, Ibrani 1:13, Ibrani 10:13, Yakobus 4:4, Wahyu 11:12. Ini semua argumentasi untuk mengatakan siapa itu musuh-musuh Allah dalam kitab Perjanjian Baru. Seperti halnya di kitab Perjanjian terakhir sudah aku jelaskan di seri yang terdahulu. Oke. Jadi itu musuh-musuhnya. Ini diperkuat lagi oleh surat Al-An'am ya, surat ke-6 nomor ayatnya 112. Memang setiap nabi itu akan dijadikan ya musuh ya. Setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia dan jin. Ya, bagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah ya, sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu mendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama. Apa yang mereka ada-adakan yaitu kebohongan. Ya. Di sini yang menarik diksi ini loh. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukan itu, penentangan itu, permusuhan itu gitu loh ya. Artinya apa di sini? Tuhan itu gimana ya? Aku mengikuti terjemahan yang ada. Sebetulnya dia seharusnya itu Rob ya. Tapi tolong dimaklumi ya supaya kalian acceptable aja gitu. Itu membuktikan bahwa free will itu tetap diberikan. Free will itu ada kebebasan ya, kebebasan memilih yang sudah kita kaji kemarin ya. Dan lawannya adalah destiny atau takdir. Oke. Jadi di surat Al-An'am itu jelas sekali bahwa setiap nabi kami menjadikan musuh. Jadi nggak ada nabi yang tidak punya musuh, karena nabi itu akan membawa risalah, dan risalah itu akan berkontribusi terhadap sebuah aturan. Sementara orang-orang yang sudah masuk dalam zona kemapanan juga punya aturan. Nah, sekarang kalau misalkan dua aturan ini dihadirkan, tentunya mereka yang sudah nyaman dengan aturan mereka selama ini tidak mau menerima. Kalau sudah begitu, masalahnya sekarang aturan mana yang mau ditegakkan? Paham ya di sini ya? Oke. Kalau gitu aku hapus ini semua ya. Oke. Selanjutnya aku jelaskan ya. Musuh itu penentang Allah, jadi musuh itu juga penentang para nabi, tentunya Jibril sebagai apa namanya, sebagai penyampai ya, sebagai utusan sampai ya, tentunya orang-orang beriman ya. Jadi di sini Allah ya, Jibril ya, plus para kanjeng nabi ya. Terus di sini orang-orang yang menerima atau beriman ya. Ya, ini ada dalam satu barisan. Ya. Nah, nanti di sini barisan-barisan penentang. Ini yang menerima, beriman ya, barisan iman.
Ini nanti ada barisan penentang ya, atau yang menutup penentang, ini kafir. Ya. Pahamin dulu ini. Jadi ini barisan iman dalam satu barisan, ini dalam satu barisan kafir. Ya. Satu barisan iman dan satu barisan kafir. Jadi ya, Gusti Allah agung, para kanjeng Nabi dan orang-orang beriman itu dalam satu barisan, yaitu barisan iman ini ya. Ya, berhadapan dengan barisan penentang. Ini, kafir ini ya. Jadi gampangnya barisan iman, barisan kafir ya. Barisan iman dan barisan kafir. Oke. Sekarang kita buka Quran surat An-Nisa ya, surat 4 ayatnya 69 ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul ya, dalam konteks ini Kanjeng Nabi Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi. Ya, ini ya, para kanjeng nabi ini ya, para nabi ya, para pecinta kebenaran ya, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Jadi barisannya di sini ya. Aku ulangi. Jadi kita itu tidak boleh terpisah. Kalau taat Allah itu harus taat Rasul gitu loh ya. Taat Rasul harus taat Allah. Nggak bisa dia terpisah. Oh, hanya taat Allah saja tapi Rasul ditolak. Nggak bisa. Taat Rasul saja tapi Allah ditolak juga nggak bisa. Ini dua yang tidak terpisahkan ya. Kalau kan orang biasanya mengatakan wa mayutillaha war rasulu ya, wa rasulah ya. Jadi aku ulangi, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul ya, dalam konteks ini kanjeng Nabi, maka mereka akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nih ya, dalam satu barisan ini. Itu yang dimaksud dengan satu barisan, satu kelompok, satu barisan ya. Oke. Nanti aku akan menjelaskan dalam konsep Alkitab. Yang ini oleh teman-teman khususnya Kristen Tritunggal justru dipahami berbeda gitu loh ya. Apa yang dimaksud dengan diksi satu itu ya. Oke. Ini sudah paham ya? Ada barisan iman, ada satu barisan iman, ada satu barisan kafir ya. Oke. Ini nanti hubungannya dengan sholawat. Kamu akan bersolawat yang mana? Bersolawat kepada barisan yang mana gitu ya. Kita buka Yohanes 10:30 ya. Aku dan Bapa adalah satu ya, satu. Inilah yang oleh teman-teman Kristen khususnya yang mengikuti paham teologisnya Tritunggal ya, seperti yang telah aku sampaikan berkali-kali, hingga 20 abad kemudian ya, sekarang 20 abad ya, atau 21 ya, sampai sekarang hingga saat ini, hingga detik ini, memang konsep teos dalam kekristenan sendiri itu tidak menemukan satu kesepakatan yang sama. Mereka terpecah menjadi 3 besar, meskipun kitabnya yang dibaca ya sama. Kitabnya ya sama ya.
Yang Tritunggal ya baca kitab itu, yang tauhid ya kitabnya itu, nanti Wapaneses ya kitabnya itu, gitu loh. Ya. Ya sama-sama Sema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Itu yang mereka baca sama-sama. Terus ada lagi, inilah hidup yang kekal itu yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu di Yohanes ya. Kalau tadi di Markus, itu sama-sama mereka baca. Entoh demikian, itu melahirkan konsep ketuhanan, konsep teos yang hingga detik ini tidak ada titik temu di antara mereka. Maka melahirkanlah konsep teos yang tunggal atau tauhid, yang itu mewarisi dari Yahudi ya. Jadi Nasrani perdana itu Yahudi ya. Kemudian ada yang Waneses tunggal tapi Yesus ya. Kemudian ada yang Tritunggal, Allah Bapa, Putra atau Yesus dan Roh Kudus. Nah, untuk yang Tritunggal ini memahami Yohanes 10:30 itu ada diksi aku dan Bapa adalah satu. Ya. Satunya ini digunakan mereka untuk beradu argumentasi untuk menunjukkan bahwa Yesus itu Allah. Nah, itu masalahnya di situ. Ya. Ini bagi teman-teman yang Kristen tauhid, oh tidak. Itu kan sebuah asumsi yang dibangun. Karena memang tidak ada sebuah tekstual yang lahir dari lisan Yesus atau Kanjeng Nabi Isa yang mulia itu, ya, yang dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya di antara nabi-nabi yang lain. Tidak ada lesannya mengatakan bahwa dia itu mengakui sebagai Allah, itu tidak ada. Memperkenalkan diri sebagai Allah tidak ada. Jadi konsep Allah itu wujud dari sebuah asumsi yang dibangun dengan menarik tafsir-tafsir yang dikira mungkin digunakan sebagai argumentasi untuk mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Akhirnya Allah dalam sebuah asumsi ya seperti ini, Yohanes 10:30. Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Karena menyatu satu terus dianggap Allah. Enggak. Ya, ini sama teman-teman Tritunggal ini digunakan untuk menunjukkan bahwa Yesus itu Allah. Padahal yang aku jelaskan awal tadi, aku ulangi supaya kalian paham. Yang satu itu apa? Semangatnya, satu barisan. Iman, kafir. Kan ada dua barisan, jadi dua tadi, iman dan kafir. Jadi di sini dalam satu barisan, satu semangat, bukan satu terus Yesus itu sama dengan Allah. Ya, tapi kalau teman-teman Kristen Tritunggal seperti itu ya tentunya harus kita hormati ya, itu mereka konsep teologis mereka harus kita hormati. Tapi setidaknya aku katakan bahwa satu di sini bukan satu yang seperti dipahami teman-teman Tritunggal ya. Terus Yesus itu sebagai Allah enggak, tapi satu barisan, satu kelompok, satu semangat. Ya. Oke. Karena nanti janggal kalau misalkan satu ini terus dianggap bahwa Yesus menjadi Allah. Itu seperti video yang telah aku unggah beberapa waktu lalu, ada 1 tahunan lalu, bahwa Allah itu nanti tidak menjadi Tritunggal, menjadi 15 tunggal jadinya. Ya, itu ada videonya, silakan kalian amati. Tapi sekali ini kita tidak bahas tentang konsep teos. Yang kita bahas adalah konsep bagaimana sih nanti yang disebut dengan penolong-penolong itu. Kan ada yang komentar, emangnya Allah lemah kok harus ditolong? kan itu menjadi sesuatu yang perlu dijelaskan dan harus diuraikan gitu ya. Oke. Sekarang Yohanes 17:21. Yohanes 17:21 ya. Supaya mereka semua, ini sudah mulai nampak janggalnya kalau satu di sini digunakan argumentasi untuk mengasumsikan Yesus Allah, nanti di sini mulai janggal dia. Karena kalimatnya begini, supaya mereka semua, siapa itu yang dimaksud Yesus? Mereka para murid. Ada berapa para murid itu? 12. Ya, lihat Yohanes 17:21. Supaya mereka semua menjadi satu. Ini satu juga ini. Ya.
Ini satu juga. Ya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Ini ada sampingannya ya. Apa? Yesus sendiri mengaku sebagai utusan. Jadi kalau yang tidak mengakui Yesus itu sebagai utusan, ya itu nggak tahu lah gimana cara menjelaskannya. Tentunya yang mengutus dan yang diutus itu kan beda ya. Kalau kita tidak bisa membedakan antara yang diutus dan yang mengutus, ya menjadi kekacauan ya. Oke, tapi itu hal lain ya. Kita stressingnya di satu ini ya, supaya mereka semua 12 murid itu menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Bagaimana itu memahaminya? Supaya mereka semua 12 murid itu menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Coba, ini bahasa tasawuf tingkat tinggi. Makanya kalau kita baca Injil yang ditulis oleh Yohanes itu jangan disamakan dengan 3 yang lain. Tidak bisa. Dimana nilai-nilai filsafat, nilai-nilai yang itu masuk ke dalam ranah metafisik itu lebih kental diusung oleh Yohanes dalam Injilnya. Kalau yang 3 lainnya itu kan bahasanya kering gitu ya. Kalau ini bahasanya basah gitulah kalau aku menjelaskan supaya gampang kalian terima. Di sini bahasanya bahasa yang tidak bisa diterima secara tekstual. Ya. Nah, ini kalau di sini satu itu menyatakan bahwa Allah, di sini kan Allah menjadi berapa? Menjadi 12 murid. Ya, tambah Yesus 1. Berapa? Ini aku hitungkan gini ya. 12 murid tambah Yesus 1 tambah Roh Kudus tambah Bapa. Berapa ini? 1 2 3 4 5. 15 Allah. Jadi bukan Tritunggal tapi 15 tunggal Allah. 15 tunggal Allah. Gitu loh. Jadinya begini. Di sini lebih ditekankan lagi supaya aku di dalam Bapa di dalam aku, dan mereka di dalam kita. Coba. Ya, jadinya kan 15. Kalau satu ini dipahami sebagai asumsi bahwa Yesus itu Allah, di sini juga harus dipahami begitu. Ya, lihat ini. Di sini sudah nampak tidak benarnya kalau satu itu terus sebagai argumentasi bahwa Yesus itu Allah. Karena apa? Dia akan berkembang di sini menjadi 15 tunggal, bukan Tritunggal lagi. Ya. Tapi ya terserahlah teman-teman Tritunggal kalau memang mau mengatakan bahwa Yohanes 10:30 itu mengatakan bahwa satu itu sebagai bukti bahwa Yesus Allah, ya silakan. Tapi menurutku akan benturan di sini. Dia tidak hanya sekedar Tritunggal, dia menjadi 15 tunggal. Gitu ya. Cuman kalau aku memahami satunya itu bukan satu ini. Bukan satu terus dia menunjukkan Allah ini, bukan. Seperti yang tadi aku bilang, satu barisan. Barisan itu terbelah menjadi 2. Ya. Barisan yang menerima risalah itu iman, barisan yang menolak itu kafir. Jadi seperti dikatakan Al-Quran, orang-orang beriman dan Kanjeng Nabi itu nanti dalam satu barisan yang menerima risalah dari Allah. Makanya dikatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa, dan mereka di dalam kita. Gitu loh. Kalau dipahami gitu enggak benturan ini. Dulu ya. Jadi yang satunya itu bukan satu asumsi sebagai dia Allah, tapi tidak satu dalam satu semangat, satu cara pandang, satu barisan. Ya. Oke.
Kemudian Yohanes 17:22 ya. Yohanes 17:22. Dan aku ya telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Artinya Yesus itu nggak punya kemuliaan, tapi akhirnya diberi kemuliaan sehingga Yesus menjadi mulia. Jadi apa yang dimiliki Yesus itu adalah pemberian dari Bapa, dari Allah. Gitu loh, ya. Begitu juga kekuasaan. Yesus itu tidak maha kuasa. Nanti dia bisa kuasa karena dia diberi kekuasaan, gitu loh. Ya. Kalau nggak diberi ya nggak kuasa. Gitu loh ya. Oke, aku ulangi. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Coba, kurang jelas ya, apa lagi? Satu, ya. Bahasanya tuh mantap sekali ya. Lihat ini bahasa sastranya ini ya. Dan aku telah memberikan kemuliaanku kepada mereka, para murid, ya, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Bukan 100 menjadi Allah, kalau menjadi Allah 15 tunggal ya. Satu barisan. Ya. Mantap kali, ya. Satu. Itulah yang aku maksud, bahwa pemahaman teks itu kalau nggak dipahami secara cermat, dia akan menjadi lost context. Ya, ini teksnya satu. Tapi konteksnya ini bukan konteks menjelaskan tentang Allah atau bukan Allah, bukan. Konteksnya ini konteks semangat, perjuangan, barisan, kelompok. Anda akan ada di kelompok yang mana? Ini kelompok-kelompok yang menerima risalah yang disampaikan dari Bapa via Jibril kepada Yesus. Yesus disampaikan kepada para murid. Kalau ini kita kembangkan, para murid disampaikan kepada seluruh masyarakat yang menerima risalah dari Yesus, yang menjadi satu. Mereka satu barisan beriman, nanti berhadapan dengan satu barisan kafir. Gitu loh ya. Aku kasih kasih sebuah penjelasan. Yesus itu yang menjadi salah satu sebab tidak diterima ya oleh Israel, ya, dan mereka tetap bersikuku dalam keyahudiannya, adalah sebuah harapan mereka yang tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka itu mengharapkan Mesias dalam perspektif politis, ya, sebagaimana yang mereka telah dapatkan dari Musa, yang mampu ya membimbing mereka untuk keluar dari jajahan Firaun, ya. Begitu juga mereka ingin bahwa Mesias itu secara politis mampu mengeluarkan mereka dari cengkeraman jajahan Romawi, gitu. Tetapi yang datang ternyata Mesias dalam perspektif teologis, bukan politis, ya. Namun demikian, sebetulnya seandainya saja dulu orang-orang Yahudi itu menerima risalah yang disampaikan oleh Yesus, ya, itu nanti tidak bisa suka atau tidak suka, itu pastilah bahwa Yesus juga akhirnya akan menjadi pemimpin politis juga. Karena para nabi tidak ada yang tidak berhadapan dengan kekuatan politik, dalam kurung kekuasaan, ya. Jangan politik seperti sekarang ini, ada berapa partai politik di negara kita ini, tidak tahu juga aku, tidak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya mereka taat, ya, menerima kehadiran Kanjeng Nabi Isa dan mengikuti risalahnya, itu nanti secara otomatis Kanjeng Nabi Isa akan menjadi pemimpin politis yang
seperti mereka harapkan. Masalahnya mereka tidak mau. Gitu loh. Nanti akan kita bahas ketika kita membahas Yerusalem baru yang pernah kita bahas kemarin ya. Aku ingin mengumpulkan mereka seperti seperti induk ayam mengumpulkan anaknya, tetapi mereka tidak mau. Coba, bagaimana beratnya tantangan yang dihadapi oleh Kanjeng Nabi Isa. Maka seperti yang aku sudah bilang, Kanjeng Nabi Isa akhirnya tidak pernah maju ke medan laga peperangan ya, untuk menghadapi kekuasaan zalim saat itu, tidak pernah, karena dia tidak diterima ya, karena Yahudi yang notabene Israel itu tegar tengkuk ya. Jadi tidak terjadi sebuah konsolidasi kekuatan, tidak ya. Oke, maka seperti yang kita lihat ya di Markus 59, tapi kita awali di Matius 10:6 ya. Matius 10:6. 10:6. Ya. Di sini jarang orang-orang paham yang dimaksud itu apa sih. Padahal di sini Yesus itu berkata dalam bahasa metafor yang tidak dipahami, dianggap babi itu ya babi temenan gitu loh. Nantinya pesan yang disampaikan tidak tercapai untuk dipahami. Ya, padahal babi di Markus 10:16 itu adalah, kalau kita tarik nanti itu berbicara tentang babi, begitu juga di Matius 10:6 ya. Nanti di Markus 5:9, Markus 5:19 ya. Nanti berbicara tentang babi ya. Itu di situ ada sebuah kata legion. Legion itu adalah sebuah kesatuan serdadu yang jumlahnya kalau nggak salah itu 40 orang satu legion itu. Jadi ini sebetulnya wujud perlawanan Yesus terhadap kekuasaan Romawi yang disampaikan dalam bahasa metafor. Karena sudah jelas di situ disebut legion. Nah, legion ini tidak dipahami. Kemudian terjebak lagi babi, dikira babi beneran. Seperti kemarin aku membahas surat Al-Fil, gajah dikira gajah beneran. Nanti ada surat An-Naml, semut dikira semut beneran. Jadi ada kotak semut. Nah, coba kalian sekali-sekali main ke Surabaya itu. Ada iwak suro dengan iwak boyo. Di Surabaya itu ada stasiun semut. Kamu lihat semutnya di sana jadi kepala stasiun nggak? Kan ada, main-mainlah ke Surabaya. Nanti naik Grab atau apa, Pak, antaran saya ke stasiun semut. Nanti kamu lihat petugasnya di sana semut apa manusia. Jadi kalian tuh kalau dikasih tahu bandel, ya, dikasih tahu yang benar itu bandelnya minta ampun. Jangan dipahami secara harafiah seperti itu. Kalian terjebak dari pesan yang seharusnya kalian terima secara benar jadi keliru. Gajah itu bukan gajah terus gajah beneran, terus An-Naml itu semut beneran gitu. Ya, coba aja kamu pergi ke Surabaya, stasiun semut sana. Ada nggak semut jadi kepala kereta api di sana? Ya, sama seperti ini karena harafiahnya terlalu dipaksakan untuk memahaminya. Babi dikirain babi beneran. Legion juga Cobalah kalian lihat di penjelasan dalam Alkitab itu. Legion itu apa sih legion? Legion. Di sini ya. Sini. Enggak sulap tante. Legion ini loh. Tulisannya gini loh. Coba kalian cari supaya kalian tahu apa legion ini. Ini pasukan tempur. Kalau nggak salah isinya 40 orang, satu peleton gitu loh. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari ayat ini, Yesus juga sebetulnya mengadakan perlawanan. Cuman ya itulah tegar teguhnya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi nggak mau mendukung ya. Akhirnya seperti yang kita lihat, ya. Coba kita lihat di Matius 10:16. Lihat,
Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Coba, apa maksud pesan ini? Pesan ini juga banyak disalahpahami. Seolah-olah pesan ini digunakan untuk aku dapat informasi dan oh ternyata begitu ya, dan informasi itu memang sudah lama aku dengar ya. Tetapi akan menjadi tambahan informasi lagi ketika ada mualaf cerita kepada aku dulu dia melakukan kegiatan misi lah gitu ya. Dan ayat ini dijadikan sebuah ikon untuk melakukan misi supaya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi apakah benar begitu? Tidak. Yang memberikan informasi ke aku tidak, itu juga seorang pendeta dan dia doktor. Ayat ini mengatakan gini loh ya. Yesus itu memberikan pesan kepada murid-muridnya supaya kamu hati-hati, supaya kamu bisa ya berlaku cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena apa? Menjadi pengikut Yesus saat itu dia digencet oleh dua kekuatan. Secara politis kekuatan Romawi, secara teologis kekuatan Yahudi itu, tua-tua Yahudi. Itu maksudnya. Bukan ayat ini terus digunakan untuk kegiatan misi seperti yang sekarang digunakan, bukan. Ya, ini supaya berhati-hati, itu loh pesan Yesus. Maka kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bukan tulus ini pengesahan untuk melakukan misionaris semau-maunya sekarpe dewe. Enggak, lose kontak ya. Ya. Sekarang kita ke Legion. Markus 5:9. Ya. Markus masih nampak sini deh. 5:9. Nanti ini mungkin telat unggahnya ya, karena ada seperti yang bilang tadi tertunda ya. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion karena kami banyak." Lihat itu, sudah jelas. Namaku Legion karena kami banyak. Terus siapa Legion itu? Kan ini kan jarang yang tahu. Ya. Markus 5:15. Sekarang Markus 5:15 ya. Masih nampak sini nih? Ya. Markus 5:15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Jadi ada orang kemasukan legion. Dulu. Ya. Sekarang kita lihat Lukas 8:30. Lukas 8:30 ya. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawab mereka, "Legion." Karena ia kerasukan banyak setan. Jadi sama Yesus penjajah Romawi itu dibilang setan. Gitu ya. Jelas di sini. Nanti ya. Itu kalau kalian baca, itu kan legionnya itu nanti dimasukkan ke babi itu, dipindahkan. Terus babinya pada terjun. Dan dipahami babi-babi beneran, kacau. Babi itu biasanya yang digunakan untuk sesuatu yang tidak baik itu babi dan anjing. Makanya Yesus bilang, "Jangan kamu berikan cincin emas itu kepada anjing dan congornya babi, itu jangan, karena sia-sia. Memberikan cincin emas kepada babi dan congornya anjing dan babi itu sia-sia." Ya. Sama seperti ini. Ya. Di sini nanti legion-legion itu ya dimasukkan ke dalam babi. Terus babinya kesurupan. Dan kalian pahami secara metafora ya. Gitu. Oke, kenapa aku membahas ini legion ini ya? Ini nanti akan masuk kepada perlawanan ya
antara iman dan kafir, yaitu perang. Gini ya, perang. Artinya apa? Nggak bisa dihindari, antara iman dan kafir itu mesti perang. Nggak bisa dihindari. Karena maunya nggak sama kok. Yang satu taat kepada risalah Allah, yang satunya menolak risalah Allah. Ya. Tapi setidaknya aku sudah gambarkan sebetulnya ya, Yesus pun sudah melakukan perlawanan. Ya. Ada di Matius 10:16, Markus 5:9, Markus 5:15 dan Lukas 8:30. Oke. Jadi di seri yang keempat ini aku sudah jelaskan kepada kalian, ketika perang kan nanti you akan bersolawat kemana? Ke yang barisan iman atau barisan kafir ya. Pertama yang paling penting kalian pahami di sini bahwa diksi satu ya. Di sini itu adalah satu barisan, satu kelompok. Satu. Bukan yang dipahami seperti teman-teman Kristen satu itu terus digunakan asumsi bahwa wow, Yesus itu Allah gitu. Tapi ya sudahlah, kita hormati itu akidah mereka begitu ya. Satu di sini, satu barisan. Ya, satu di sini, satu barisan. Ya. Barisan apa? Barisan orang-orang yang menerima risalah. Risalah dari Allah disampaikan Jibril kepada para nabi. Konteks ini tentunya nabinya kanjeng Nabi Isa ya. Di sini ayat ini membuktikan bahwa sebetulnya Yesus itu sudah melakukan perlawanan. Ya, disimpulkan lewat legion, lewat babi. Ya. Oke, ini dulu ya aku sampaikan sehingga kita besok masuk dalam ini loh. Perang. Ya. Besok aku menjelaskan ini. Oke. Itu dulu penjelasan dari aku, semoga bisa dipahami dan ini belum berakhir ya. Masih kita selesaikan di seri kelima. Apakah seri 5 akan berakhir? Kita lihat besok lah ya. Sehingga dengan penjelasan ini kamilah penolong Allah gitu ya. Nanti ada konsep yang namanya hawariun. Ya, hawariun. Sehingga nanti juga teman-teman Kristen tahu ketika dia menukil surat apa itu ya? Surat 533 kalau tidak salah ya. Surat 355 atau berapa itu? Yang begini bahwa pengikut Kanjeng Nabi Isa itu akan dimenangkan gitu loh ya. Itu dulu dari aku ya. Sampai ketemu lagi ya. Semoga bisa dipahami. Coba lihat Qurannya Bapak. Sebagai bekal untuk mengikuti kajian-kajian berikutnya ya. Coba aku carikan dulu ayat yang aku maksud tadi, kalau ada ya aku berikan, kalau nggak ada ya besok. Tapi sepertinya itu nggak harus sekarang juga sih ya, karena itu nanti akan aku jelaskan juga supaya dipahami secara benar itu ayat ya. Sebentar aku lihat dulu ini. Surat 3. Oke lah, nanti aja kalau sudah waktunya kita menjelaskan tentang hawariun ya, akan aku sampaikan kepada kalian semua tentang ayat yang aku maksud ya. Sehingga sebetulnya sekarang gini loh, yang sekarang ini tuh bisa disebut hawariun enggak? Gitu loh ya. Kristen yang sekarang itu bisa disebut hawariun enggak gitu loh maksudku. Karena ayat itu sering digunakan oleh teman-teman Kristen kita ya. Nah ini alhamdulillah ketemu surat 355. Tapi ini sekilas saja ya. Sekilas saja karena besok akan kita kupas tuntas. Surat mana? Sini ya. Ada penghapusnya ini.
Ini ya. Sini ya. Kalian cermati dulu surat Ali Imran ya. Suratnya 3, ayatnya 55. Ini sering nih dikutip oleh teman-teman Kristen. Ya. Ya berarti teman-teman Kristen menerima Al-Qur'an dong, karena sering mengutip. Ya. Makanya jangan serta-merta begitu gampangnya menolak Al-Qur'an. Kalau Anda tolak ya Anda jangan kutip, gitu deh. Mungkin ada yang tanya, loh, Gus Pati juga kan mengutip Bible, harusnya menerima Bible toh. Iya, saya terima Bible sebagai hadis. Level Bible itu level hadis. Ya. Level hadis. Kenapa begitu? Ya sangat panjang nanti menceritakannya. Kapan-kapan sudah kita bahas. Atau lihat saja kitab apa namanya itu judulnya? Kitab dirubah tapi di copy dinukil atau gimana gitu, sudah ada itu videonya ya. Oke, aku bacakan sekilas saja ini ya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir." Nah, ini untuk teman-teman Islam yang masih ngotot bahwa Yesus itu nanti diturunkan ya. Kanjeng Nabi Isa katanya turun lagi, itu coba otakmu dibuka. Ada nggak Al-Quran bilang begitu? Yang ada pun itu Yesus itu diangkat, bukan diturunkan. Kalau dikasih tahu itu yang ngerti gitu loh. Itu akidahnya saudara kita Kristen, ya sudah, itu milik mereka, kita hormati. Kok kamu ikut-ikut? Lihat ini. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu." Rafa'a. Mengangkat itu rafa'a. Satu diksi saja dalam ayat tunjukkan di mana, dan aku akan menurunkanmu. Ada seperti itu. Jadi kalau dikasih tahu itu jangan dablek gitu loh. Supaya akidahmu itu suci, bersih, tidak tercampur. Itu biar kita hormati, itu milik saudara kita yang Kristen. Nanti eskatologinya Yesus dalam kedatangan yang kedua. Kamu ngotot aja turun-turun. Orang Al-Quran nggak bilang. Yang turun dan angkat itu diametral. Kalau angkat tuh ke sana, kalau turun ke sini gitu, ngerti? Al-Quran tidak pernah mengatakan nanti aku akan menurunkanmu. Yang ada justru mengangkat. Itu belum kita diskusikan. Apanya yang diangkat? Ya, tapi sudahlah, itu sudah beberapa kali aku sampaikan. Kalau mau tuntasnya lihat di 11 seri video. Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi. Tapi dalam detik ini aku katakan bahwa Yesus itu akan diangkat. Allah mengangkat Yesus, nggak ada dalam teks Al-Quran Yesus. Allah menurunkan Kanjeng Nabi Isa, itu nggak ada. Yang ada Gusti Allah itu mengangkat Kanjeng Nabi Isa. Rafa'a. Ya, nanti di surat An-Nisa juga gitu. Rafa'a, mengangkat. Nggak ada menurunkan gitu. Oke, ya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat." Ingat, mengangkat ya, bukan menurunkan. "Mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat." Ini siapa yang mengikuti Kanjeng Nabi Isa? Apakah Hawariyun itu tetap melekat kepada teman-teman Kristen sekarang? Itu kan menjadi diskusi yang bagus. Karena ayat ini sering digunakan, oh berarti Kristen sekarang itu mengikuti Kanjeng Nabi Isa. Apa benar begitu? Apakah tidak terjadi bias? Ya. Menarik. Sehingga perlu kita pahami, Hawariyun itu yang bagaimana sih? Ya, jadi sebuah pemahaman bahwa orang-orang yang mengikuti kamu di atas, orang-orang yang sebentar. Orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Orang-orang yang mengikuti kamu itu dikirain atau diterima sebagai orang-orang Kristen sekarang oleh teman-teman Kristen. Ya.
Ya masalahnya apakah benar Anda itu yang dimaksud oleh Al-Quran ini? Apakah Anda itu masih bisa disebut orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi Isa? Itu menarik untuk diskusikan ya. Oke lah, ini sekedar informasi saja, nanti kan pada waktunya di seri berikutnya juga kita bahas. Oke, itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.